Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat hari ini kita kembali lagi belajar firman Tuhan. Mari sama-sama kita lihat Alkitab kita di dalam kitab Yosua. Pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Sekali lagi di dalam kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Saya tidak akan bahas secara keseluruhan ayat ini sampai ayat yang ketujuh, namun kita sama-sama memperhatikan Alkitab kita dan kita akan membahas tentang janji Tuhan di dalam kitab Yosua pasal yang pertama ini. Saya akan baca ayat yang pertama. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Sebelum kita lanjut ayat yang selanjutnya, kita lihat ayat yang pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun. Nah, Bapak Ibu, kitab Yosua, kita bahas sedikit tentang kitab Yosua, merupakan kelanjutan sejarah dari kitab Pentatuk yang ditulis oleh Musa. Nah, di sini akhir dari hidup seorang Musa. Namun di sini juga sudah tidak lagi dibahas tentang Musa, sebab di dalam kitab Ulangan terakhirlah dibahas tentang Musa. Namun di sini berbicara tentang Yosua, di mana Yosua dipersiapkan oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Namun ada hal-hal yang unik di sini. Saya pernah bertanya sendiri, loh kenapa Yosua ya? Kenapa Yosua ya yang membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian? Sementara kalau kita lihat proses sebelumnya, bangsa Israel ini adalah bangsa yang begitu besar dan dipimpin oleh seorang nabi, yaitu namanya Musa. Dan kita lihat prosesnya mulai dari kitab Keluaran, di situ proses yang luar biasa. Ada mukjizat-mukjizat itu yang Tuhan kerjakan melalui Nabi Musa, dan Tuhan berjanji bahwa kamu akan menghantar atau membawa jemaah bangsa Israel ke tanah perjanjian. Dan itu berfirman kepada Musa pada waktu itu. Musa dipercayakan oleh Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel ini dari perbudakan bangsa Mesir. Dan mereka luar biasa, begitu keras kepala bangsa Israel ini, terkenalnya luar biasa. Luar biasanya bukan hal-hal yang baik, tapi tegar tengkuk, keras kepala, suka menyalahkan Musa. Artinya Musa ini berpengaruh penting. Seharusnya Musa lah yang seharusnya membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tetapi faktanya di dalam kitab Yosua kita lihat bersama. Setelah hambaku Musa mati, maka Yosua bersiaplah untuk menggantikan Musa, abdi saya itu, untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian yang saya telah janjikan kepada bangsa Israel. Artinya ada janji Tuhan yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada Yosua. Ya, secara manusia saya iri kepada Yosua. Kenapa? Yang dari sebelumnya Yosua ini terkenal sebagai abdi, atau sebagai abdi. Kalau sekarang kita itu bisa katakan bahwa seorang pengerja. Ya, kita katakan bahwa Musa ini seorang gembala, namun Yosua ini adalah seorang pengerja, dan dia adalah pengerja yang cukup setia terkenalnya. Saya iri. Kenapa Yosua? Namun itulah Tuhan. Kita tidak bisa menjangkau pikirannya Tuhan. Dan ini adalah janji-janji yang Tuhan berikan kepada Yosua pada kitab ini. Namun kita akan bahas apa sih janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Yosua. Apa sih janji itu? Kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini,
kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Yang pertama, janji yang Tuhan berikan kepada seorang Yosua yaitu janji penyertaan. Bapak Ibu, kita lihat di dalam ayat yang ke-6, Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Secara tidak langsung, mungkin tidak secara tulisan dicatat di dalam Alkitab bahwa Yosua mengalami sebuah keraguan atau peristiwa yang bagaimana membuat dia itu khawatir atau ragu dan ada rasa takut. Kenapa? Ada banyak alasan-alasan sebenarnya. Ya bisa jadi karena terkenalnya bangsa ini dia kan bersama-sama dengan Musa pada waktu itu selama 40 tahun lamanya. Mereka berjalan di padang gurun dan dia melihat sendiri bagaimana bangsa Israel yang begitu keras kepala. Jadi wajib atau masuk alasan sih sebenarnya kalau Yosua ini mengalami sebuah ketakutan. Maka Tuhan melihat itu di dalam diri seorang Yosua. Maka dia berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tapi ada Tuhan berjanji kepada Yosua pada waktu itu. Dia berkata begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Ada janji penyertaan Tuhan di situ. Tuhan melihat sebuah ketakutan yang Yosua alami, namun Tuhan menjanjikan sebuah janji penyertaan Tuhan. Artinya, dengan membawa sebuah bangsa yang begitu besar, Tuhan berjanji bahwa saya akan menyertai engkau. Janji penyertaan. Dan ini luar biasa. Seorang Daud berkata bahwa sebuah penyertaan Tuhan itu penting di dalam hidupnya. Dia berkata bahwa walau dalam lembah kekelaman, dia melewati jurang, dia tidak takut. Sebab dia berkata, sebab Tuhan yang beserta. Artinya ketika Tuhan yang beserta dengan kita, saya percaya mungkin yang dihadapi oleh Yosua ini bukan hal yang sepele. Karena dia akan menghadapi bangsa-bangsa di tanah yang sebelum dia masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Namun Tuhan menguatkan hati seorang Yosua. Inilah janji yang luar biasa yang Tuhan percayakan dan Tuhan berikan kepada seorang Yosua. Mungkin saat ini kita juga mengalami sebuah masalah Bapak Ibu. Namun secara tidak kita sadari bahwa ada janji penyertaan Tuhan. Di mana Tuhan melihat sebuah masalah kita. Namun di dalam sebuah masalah itu ada janji Tuhan, ada janji penyertaan Tuhan. Kita boleh takut, kita boleh khawatir. Tapi ingat, janji penyertaan Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Amin. Namun janji yang kedua kita lihat di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Berkata begini, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kunjanjikan kepada Musa. Ayat yang kelima, seseorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janji yang kedua adalah janji kemenangan. Kita pasti butuh yang namanya janji kemenangan. Dan Tuhan janji apapun atau di mana kamu meletakkan kakimu akan kuberikan tanah itu kepadamu. Artinya dalam perjalanan Yosua pun, dimanapun Yosua berada, dimanapun Yosua menginjak telapak kakinya, Tuhan berjanji dia akan berikan itu tanah yang diinjak oleh Yosua. Tuhan berikan janji kemenangan. Oleh sebab itu Yosua begitu semangat dalam memimpin bangsa itu waktu itu. Karena kenapa? Dia tahu ada janji-janji Tuhan yang menyertai kehidupan dia. Ada janji kemenangan yang menyertai hidupnya. Sebab dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan Yosua. Tuhan tidak pernah membiarkan dia berperang sendirian. Sebab dia udah tahu bagaimana Tuhan bekerja sewaktu dia bersama-sama dengan abdinya Tuhan waktu itu, seorang Musa.
Dan memang Tuhan tahu apa yang diragukan oleh seorang Yosua. Ada beberapa kali yang Tuhan beritahu bahwa kuatkan dan teguhkan hatimu. Mungkin kita saat ini kita akan merasa takut dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Ada banyak hal yang kita hadapi. Namun perlu kita ketahui bahwa ketika kita sudah menyerahkan sepenuhnya hidup kita dengan Tuhan, otomatis Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita. Sekalipun kita dalam hal yang mungkin terjepit, Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kita. Dan ingat, kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak pernah ingkar dengan apa yang Tuhan janji. Dia pasti tepatin apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga, hal yang unik, janji yang Tuhan berikan kepada seorang Nabi Yosua di ayat yang kelima kembali. Kita lihat sama-sama, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Kita ada sedikit stop di sini. Seperti aku menyertai Musa. Bapak Ibu, kita perhatikan kata-kata ini bahwa seperti aku menyertai Musa, artinya seorang Yosua yang Tuhan baru persiapkan untuk memimpin seorang bangsa Israel yang begitu besar. Namun Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau seperti aku menyertai Musa. Artinya tidak ada sama sekali perbedaan, Bapak Ibu. Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, ketika hidup kita benar menaruh sepenuhnya di hadapan Tuhan, Tuhan akan melakukan hal bahkan lebih daripada itu. Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan jadikan kita sebagai orang-orang yang besar dimanapun kita berada. Tapi ingat, ayat yang ke-8 dan 9 berkata, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya Tuhan juga tahu bahwa Yosua adalah orang yang hidup benar di mata Tuhan. Hidupnya setia kepada Tuhan selama perjalanan Musa. Bersama-sama dengan dia setia kepada Musa, melakukan segala perintah Musa. Maka Tuhan tidak salah memilih seorang Yosua. Oleh sebab itu, jangan kita bertanya-tanya kenapa saya tidak mengalami janji Tuhan. Koreksi dulu hidup kita. Tapi saya percaya ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, menaruh sepenuhnya hidup kita pada Tuhan, maka janji-janji Tuhan pun menjadi bagian kita. Sama seperti Yosua, menjadi seorang pemimpin yang saya katakan bahwa ini suatu yang hal mustahil bagi saya, yang secara logika saya bahwa kenapa harus Yosua. Tapi inilah Tuhan. Kalau hidup kita berkenan di mata Tuhan, maka bukan hal yang mustahil bagi Tuhan membuat kita menjadi besar. Dan saya percaya hal yang sama akan menjadi bagian kita. Seorang Yosua menjadi bagian kita pada saat ini. Ketika kita benar-benar hidup benar di mata Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, biarlah ini menjadi berkat bagi kita bahwa ada janji Tuhan. Ada janji penyertaan Tuhan, ada janji berhidup yang berkemenangan, ada janji yang sama seperti waktu Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang kita lihat, maka hal yang sama akan terjadi dalam hidup kita. Asalkan kita hidup benar di mata Tuhan. Puji Tuhan, ini menjadi firman Tuhan pada saat ini. Biarlah menjadi berkat dan kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlukan